Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Muhammad Yusuf Suseno. Saya akan cerita sedikit tentang soal 39 dari grup satu hari satu EKG yang sudah saya share beberapa hari kemarin. So, eh, pertama teman-teman kalau melihat ECG tetap melihat bahwa ECG ini irama sinus atau bukan ya. Irama sinus sangat simpel. Kita melihat di sini ada eh, apa namanya? Ada satu gelombang P yang diikuti oleh satu QRS. Ya. Satu P diikuti oleh satu QRS. Oke. Dan P-nya positif di lead 2 dengan negatif di AVR. So ini ramah sinus. Rate-nya berapa kali per menit? Kalau teman-teman detail menghitung, ini kurang lebih 3 kotak besar, berarti 100, tetapi 3 kotak kurang sedikit. So mungkin sekitar 105, 110 ya. Kalau mau lebih detail lagi boleh 1500 bagi jumlah kotak kecil. Mungkin sekitar bagi 14. Berapa tuh? Terus aksesnya normal enggak? Satu positif, AVR positif, so normal. PR interval. Bagaimana dengan PR interval? PR intervalnya normal. Kalau teman-teman mau lihat lebih detail bisa di liter sebentar ya. Misalnya kita lebih detail. Oke, lihat ini. Ini berapa ini? Sekitar 4 kotak kecil ya. 4 kotak kecil, so sekitar 0,16. So which is artinya normal. Kemudian, nah inilah kita mau melihat ada enggak tidak. Ada tidaknya GRS lebar. Sebenarnya yang kita cari di GRS lebar ini adalah adanya LBBB atau RBBB. Kita lihat di V1 jelas tidak ada RBBB karena tidak ada RSR aksen. Bagaimana dengan LBBB? Ini yang mau kita cari. Oke, ini adalah saya carikan sumber yang lebih detail sedikit tentang LBBB. Jadi ini adalah kriteria LBBB dari ini. Saya kira ini buku yang cukup bisa kita percaya ya. Banyak sekali buku ECG dengan kadang-kadang ya mana yang mau kita pakai gitu ya. Jadi intinya pada LBBB itu kriterianya ini complete LBBB dan ini ada incomplete LBBB. Bahwa overall bahwa rate-nya duration 120. Tapi beberapa artikel terbaru itu menunjukkan makin lebar makin baik. Mungkin kita sebut LBBB adalah menurut saya sih lebih pas kalau kita bilang lebih dari 120 milisecond. Walaupun dia bilang garis duration 120 udah bisa. Tapi karena beberapa artikel terbaru teman-teman lihat bahkan bilang 140 milisecond. Kemudian jelas ada RSR ASEAN, seluruh air wave ini. Dan satu adalah ada gelombang Q wave yang hilang di lead kiri, kecuali di AVL kadang-kadang masih kelihatan. Ya. Ini pada LBBB yang komplit. Bagaimana dengan incomplete? Incomplete adalah ini sampai ini. Ini masih disebut incomplete. Tapi tetap tidak ada Q-wave di lead V5, V6, dan S1. Kita lihat sebentar, ini adalah LBBB yang komplit. Teman-teman lihat di sini, jelas ini berbeda dari ECG normal. Karena di sini ada ini, dan jelas tidak ada gelombang Q di sini. Akibatnya ketika ini besar ke atas, ingat, maka akan lebar ke bawah di V1. Itulah hukum mirroring. Jadi ketika yang kiri lebar ke atas, maka kebalikannya di V1 dan V2 akan lebar ke bawah. Nah, V6 ini temannya 1 sama AVL. Nah, jelas pada LBBB seperti saya bilang tadi tidak ada gelombang Q. Kenapa tidak ada gelombang Q? Ayo. Saya sebenarnya sudah menjelaskan berkali-kali bahwa intinya ketika di sini ada SA node turun ke bawah ke AV node di sini, kemudian di sini ada terbagi dua right bundle sama left bundle ya. Oke. Nah, aktivasi pertama adalah yang normal itu adalah dari kiri ke kanan. Jadi septum ini itu memang normalnya diaktifasi dari kiri ke kanan dulu. Ya. Baru kemudian dia mengalir ke bawah ke right sama left secara bersamaan. Tapi untuk septum ventricle, ini right ventricle, ini left ventricle, itu dari kiri ke kanan. Apa akibatnya? Ketika dia ada blok di
sini. Left bundle branch block. Maka aktivasi dari kiri ke kanan itu batal. Karena sejak awal dia sudah tidak bisa masuk ke kiri kan, berarti dia langsung masuk ke kanan. Itulah sebabnya kenapa, sorry saya lupa, aktivasi septum dari kiri ke kanan ini menyebabkan apa? Karena V6 ada di sini dan V1 ada di sini, maka di V1 secara normal akan terbentuk gelombang R kecil di sini. Dan V6 secara normal akan terbentuk gelombang Q kecil di sini. Ini semua adalah akibat dari aktivasi dari kiri ke kanan. Lihat, kalau kiri ke kanan, V1 R-nya kecil, ada R kecil, terus dia baru masuk ke dalam. Di V6 ada Q kecil, karena dia merasa ditinggalkan. Ya kan? Baru kemudian dia aktivasi ke kanan sama ke kiri secara berbarengan. Tetapi pada LBBB, karena sejak awal di sini ada blok, maka aktivasi kiri ke kanan ini batal. Dia aktivasi langsung dari sini turun ke sini langsung ke kanan. Batal. Karena itu Q wave pada LBBB tidak terjadi karena aktivasi septum ini batal. Oke. Jadi inilah yang normal. Jadi ingat sekali lagi yang normal itu ada gelombang Q wave di sini dan ada gelombang R di sini kecil. Ya. Tapi pada LBBB karena sejak awal LBBB-nya sudah ada bloknya sehingga aktivasi septum dia tidak dari kiri ke kanan tapi dia langsung aja dari atas mengaktifasi septum ya. Oke, jadi sekali lagi salah satu kriteria dari apa namanya LBBB adalah tidak adanya gelombang Q. Oke, kita kembali ke ECG kita. Di sini ketika tadi RBBB tidak ada dan kita melihat ada gelombang Q enggak di V6, kok enggak ada ya, ya kan? Dan di satu juga tidak ada, lihat. Dan di AVL nggak ada malah gelombang R kecil nggak ada. Apa yang terjadi pada pasien ini? Mungkinkah dia suatu incomplete LBBB? Nah, ini adalah salah satu artikel yang bisa saya cari untuk kita tonton. Nah, pada pasien yang tadi di artikel ini adalah dia ini menggambarkan pasien yang berubah-ubah dari LBBB komplit, ini LBB komplit, komplit, dia makin lama menjadi incomplete, QRS-nya makin sempit, dan kemudian jadi normal. Ini yang normal gini. Lihat, ketika normal ada gelombang Q kecil di sini. Contoh di sini, lihat, ini normal, ini yang LBBB sangat komplit. Nah, dia bergerak dari sini sampai ke sini. Nah, di level ini sama ini, mungkin ini masih disebut incomplete LBBB. Di sini sudah mulai komplit karena sudah tiga kotak, bahkan ini lebih dari 3 kotak. Jadi ini adalah gambaran incomplete LBBB. Lihat, tidak ada gelombang Q di V6. Nah, ini V6. Ya, tidak ada gelombang Q di V6. Nah, lihat pasien kita ini. Ada tidak di gelombang ini? Tidak ada. Jadi pertanyaan, apakah ini incomplete LBBB? Mungkin saja. Mari kita lihat yang lain dulu ya. Oke, kemudian kita ngomong tentang hipertrofi. Ya. Pada pasien kita ini ada hipertrofi enggak? Nah, kalau teman-teman lihat di sini di artikel ini, di sini banyak banget kriteria tentang left ventricle hypertrophy. Dan nanti kalau teman-teman lihat di sini masuk salah satu kriteria ini yang begitu banyaknya ini masuk suatu kriteria LVH maksudnya, bukan LBBB, maaf, left ventricle hypertrophy. Ya. Nah, sekarang ruang jantung terjawab masuk kriteria LVH. Kemudian kita masuk, ada enggak sih koroner pada pasien ini? Jelas pada pasien ini yang kita lihat ada suatu iskemia mungkin di 2-3 AVF ya, karena ada T inversi. Ya. Tapi ada satu yang patut kita tanyakan, ada enggak infak pada segmen anterior atau anteroseptal? Kita lihat di sini ada poor airways progression di V1, V2, V3. Relatif dia airnya kecil, terlalu kecil, tiba-tiba dia melonjak di sini. V4-nya langsung naik. Ya. Tidak mencerminkan progresivitas yang
yang bagus lah gitu ya. Misalnya R-nya di sini makin tinggi, di sini paling tidak separohnya, tapi dia langsung loncat ke V4 di mana R-nya langsung tinggi. Ini bisa menandakan banyak hal. Ya. Salah satunya adalah suatu old myocard infarct anteroseptal. Nah, satu hal yang menarik adalah pada infarct anteroseptal maka akan ada hilang nih septum key wave di lead V5 V6. Kenapa kok demikian? Ya jelas karena sekali lagi key wave ini pada V5 V6 itu adalah aktivasi dari septum kan sebenarnya kan yang oleh V5 V6 ditangkap sebagai gelombang Q. Ya kan? Itu ketika ada aktivasi di septum pada orang normal, maka pada V5 V6 salah satunya akan ditangkap sebagai gelombang Q. Ketika tidak ada gelombang Q di V5 V6 seperti ini, kita harus berpikir apakah ini suatu dulu pernah mengalami suatu infark anteroseptal sehingga tidak ada gelombang Q, R-nya jadi hilang kan gitu. Apalagi di sini ada poor air wave progression. Nah, ini adalah tadi saya sudah siapin. Oke, ini adalah contoh dari pasien yang mengalami STEMI anteroseptal. Kita lihat ada ST elevasi di sini. Lihat di sini tidak ada gelombang Q. Oke, tidak ada gelombang Q. Nah, pada pasien ini sudah saya lakukan ekokardiografi dan ternyata memang left ventricle sangat membesar dan left atrium sangat membesar dan kita lihat di sini ini adalah potongan emot dari ekokardiografi di mana ini adalah segmen septum, di sini adalah segmen posterior. Lihat, segmen posteriornya dia masih bergerak naik turun naik turun, tapi lihat segmen septumnya hampir mendatar terus. Ya. Dan ketika kita lakukan movie di sini, nah ini segmen posterior masih bergerak, tapi anterior anteroseptalnya hanya goyang saja. Di sini segmen, maaf, ini masih bergerak di sini relatif hanya goyang saja. Jadi ECG pada pasien ini Sino 105 kali per menit, aksis normal, poor airway progression di V1 V2. Mungkin curiga kita adalah OMI anteroseptal sesuai dengan gambaran echo. Ya. Ada left ventricle hypertrophy. Sementara incomplete LPPP ya mungkin gelombang Q-nya nggak ada ini karena old myocard infarct-nya. Kita hubungkan dengan gambaran echo plus ischemia inferior. Saya lupa nulisnya ischemia inferior. So saya bisa aja salah. Mungkin ada teman-teman lain yang mungkin lebih dalam lagi daripada saya. Tapi saya berharap penjelasan saya ini bisa membantu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.